Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Kalian anak kelas 3 kan? Jam 10 lebih 5 ini kita akan belajar bahasa Sunda. Kalian siapkan buku tulisnya. Yang Bapak akan jelaskan nanti kalian tulis. Kemudian buku cetaknya bagi yang punya. Bagi yang punya buku cetak, boleh lihat halaman 2. Nanti lihat halaman 2 sampai halaman 4 ya. Di halaman 2 ini kita akan belajar memahami sebuah cerita. Tapi sebelum Bapak mulai, mudah-mudahan hari ini kelas 3 ini sehat semua ya, selalu beri kesehatan, selalu beri kesabaran untuk mengerjakan tugas, kesalahan teknis dan sebagainya. Nanti kalau ada masalah teknis tidak bisa ngirim dan sebagainya, tanya ke Bapak saja ya, atau wali kelas masing-masing. Oke, Bapak akan lanjutkan. Kita fokus ke bacaan. Di sini ada sebuah cerita si putih jeung si kacamata. Aris bogaeun kalinci sajodo. Maksudnya Aris itu mempunyai kelinci satu pasang. Pamere timang ruhimat. Jadi yang diberi oleh Mang Ruhimat tuh pamannya, namanya Ruhimat. Dikukutna geus aya kana 2 bulana. Jadi sudah dipelihara kira-kira 2 bulan. Waktu anyar datang mah anakna keneh. Nah, waktu datang itu cuman masih anak gitu, masih belum dewasa atau masih anak kelinci ya. Gedena saluhureun peureup kolot. Nah, jadi sebesar apa? Sebesar genggaman gitu. Sebesar peureup tuh seperti ini, peureup yang peureup namanya. Ya. Nu hiji buluna bodas mani ngeplak. Nah, yang satu itu putih banget gitu. Di ngaranan si putih. Nu hiji deui ge sarua bodas ngan di lebah panona. Jadi di matanya itu, sebelah mata. Yang satunya itu warnanya putih, tapi di sebelah mata itu ada warna hideung bulet. Nah, hideung bulet. Eta pangna ku Aris di ngaranna si kacamata. Tuh, tadi yang pertama itu dinamakan si putih kelincinya, yang kedua si kacamata, sebab yang kedua itu kelinci yang kedua itu ada walaupun warnanya putihnya sama, tapi ada cirinya. Yang satunya itu di sebelah ini matanya tuh ada warna hitam. Mimiti mah ukur di paraban kangkung, tadinya dikasih kangkung, tapi sanggeus maju ka gede mah parabna jadi hambur, teu cukup ku kangkung sabeungkeut. Jadi semakin gede sih semakin banyak makannya, tidak cukup untuk makan dengan kangkung saja itu. Parabna kujukut wae atuh. Nah, selain kangkung karena sudah gede makannya banyak, kemudian paraban kujukut wae atuh, cek bapana Aris teh. Nah, ada mengusulkan bapaknya Aris, udah kalau gak cukup kangkung sih kasih rumput. Muhun Pak, abdi bade ngarit, tapi pangmeserkeun heula aritna. Walon Aris. Nah, jadi kata bapaknya, sok Aris kasih makannya jukut. Kata Arisnya, iya Pak, bade ngarit tuh cari pakai arit, tapi Aris minta dibelikan aritnya dulu. Tahu kan arit? Ya.
walon Aris. Nah bisa gitu ngaritna, kata bapaknya Aris tuh, kamu bisa ngaritnya? Kata Aris, tiasa Pak, apan abis sok mantuan uwa sas mita upami nuju ngarit kanggo para domba, tembal Aris. Jadi Aris bisa karena dulu pernah bantuin omnya, ya pamannya wasasmita, uaknya ngarit buat dulu tuh buat pamannya punya kambing, buat kambing cukutnya atau rumputnya. Ayeuna mah Aris jadi boga tugas anyar nyaeta ngala jukut, biasana ari samulang nate sakola tara jauh-jauh ngarit nage ukur mapai sisi solokan. Jadi harus punya tugas baru cari rumput ya, tapi nggak jauh-jauh, deket sungai kecil, namanya sungai kecil tuh solokan ya. Kelinci teh mani ngorontod sabab hade piara, jadi kelinci lama-lama tambah sehat gemuk. Sanggeus gelede mah kandang nage teu cukup ukur make peti urut ya, kalau udah gede tuh nggak cukup, jadi dibuatkanlah kandang yang baru. Kandangnya itu dibuatnya pakai bambu, di pantauan jeung di tiungan ku seng sangat kaujenan. Bahannya dari bambu, kemudian kalau sudah jadi berbentuk itu di tiungan tuh maksudnya diberi atap supaya nggak kehujanan. Kokotor pamicu nanti kandang dikumpulkan bikin gemuk tatangkalan. Nah, kotorannya atau kotoran kelincinya itu bisa untuk pupuk supaya subur. Digemukna ku kotor kelinci mah tatangkalan teh jadi subur. Nah, jadi dengan kotoran kelinci buat pupuk tumbuhan jadi subur tumbuhannya. Tangkalan saledri pelak mana Aris oge. Jadi tatangkal pohon saledri itu tangkal saledri dikasih pupuk itu jadi subur. Mani ngemploh padahal di pelakna ukur dina kaleng urut cet. Walaupun ditanamnya di dalam bekas cet tapi jadi bagus gitu, subur gitu. Kelinci teh sakapeng sok dikencarkeun di buruan. Nah, kadang-kadang kelinci itu dibiarkan di halaman rumah bari ditungguan sambil ditungguin sama si Aris. Mun geus sebeuheun gencar ku Aris sok diasupkeun deui kana kandang terus mantona ditulakkan. Setelah kenyang si kelincinya kemudian dimasukkan lagi ke kandangnya. Jika mau liladi ge kelinci teh bakal beranahan. Kapcita bugana Aris mun kalincina geus aranakan. Jadi gak akan lama lagi kelinci itu akan punya anak. Nah, itu sekilas cerita tentang si putih jeung si kacamata. Nah, nanti kamu menjawab pertanyaan ada di classroom. Nomor 1, usaha Aris diberi kelincinya dari siapa atau dikasih siapa? Aris itu dikasih kelinci. Kemudian geus sabaraha lila Ari dikukutna, udah berapa lama? Ya, udah berapa lama Aris memeliharanya? Nah, hiji make diberi ngaran si kacamata. Nah, kenapa nomor 3 ini yang satunya itu diberi nama si kacamata? Tadi udah ya. 4, naon sababna lila mah parabna jadi hambur? Apa sebabnya lama-lama parabnya dihambur? Hambur tuh nggak cukup hambur tuh. Jadi selain kangkung apa tadi kan? Nomor 5, lantaran hambur diganti ku naon parab kelinci teh. Nah, diganti apa selain jukut itu? Ya, selain jukut itu diganti apa? Diganti apa untuk makanan kelinci? Nah, itu saja
Bapak penjelasan dari Bapak tentang cerita singkat si putih jeung si kacamata. Jadi si putih jeung si kacamata itu adalah seekor kelinci. Nah, kalian nanti masuk classroom, kerjakan tugasnya. Oke, dipahami? Selamat bekerja.